One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Halo teman-teman semua, makasih ya udah bergabung dengan Magdalene. Saya Hera Diani, Managing Editor Magdalene.co, dan ini adalah event Magdalene Learning Club Online yang ketiga. Bagi yang belum kenal, Magdalene Learning Club atau MLC adalah wadah dari komunitas Magdalene yang didirikan untuk tujuan pemberdayaan, knowledge sharing, sampai peningkatan kapasitas. Kegiatan MLC ini mulai dari talk show, workshop, sampai training dengan topik yang beragam, mulai dari spiritualitas, menulis, entrepreneurship, sampai professional development. Sebelumnya kita ada event-event yang offline, tapi berhubung pandemi ini kita pivot dulu ke online ya. Nah, kalau teman-teman tertarik buat mengikuti event-event kami yang lain dari Magdalene Learning Club ini, silakan mengunjungi website kami, magdalene.co, dan ke halaman community kami. Di situ juga ada kalender event. Pantau terus ya di website kami, magdalene.co, dan follow akun-akun media sosial kami di Instagram, Twitter, atau Facebook. Nanti ada kami munculkan. Nah, selain itu setiap hari Jumat sore, besok ya, jam 4 sore, teman-teman juga bisa mengikuti kelas yoga gratis, Yoga for the Absolute Beginner, yang dipandu oleh Chief Editor kami, Devi Asmarani, yang juga adalah guru yoga bersertifikat. Kelasnya ini bisa diikuti secara live di akun Instagram kami di @magdaleneid. Oke, sebelum kita mulai sesinya, sedikit housekeeping dulu teman-teman ya. Silakan teman-teman gunakan fungsi chat untuk saling menyapa. Tadi sudah sudah saling menyebut di mana lokasinya, karena kita pengen kenalan juga, pengen tahu teman-teman ini dari mana aja lokasinya gitu. Dan juga silakan kalau mau kasih feedback atau saran juga bisa ditulis di situ ya. Kalau ada pertanyaan jangan di chat ya, tapi di kolom, ada kolom paling di kanan itu, kolom Q&A. Nah, jika ada yang ingin posting, dan kami sarankan untuk posting di sosial media mengenai diskusi kita ini, silakan gunakan hashtag #TrueHijrah, TRUE, hijrah, dan tag Magdalene di Twitter, yaitu @the_Magdalene. Oke. Kemudian setelah ini juga akan ada poll, silakan diisi dulu oleh teman-teman. Oke, baik. Untuk sesi, nah silakan tuh poll-nya udah muncul. Baik, untuk sesi ketiga kali ini, karena masih dalam suasana Ramadan, kami mempersembahkan tema hijrah. Kalau yang webinar perdana kami kemarin adalah temanya sufisme. Kenapa tema ini? Karena karena hijrah ini kayak sudah jadi fenomena yang masif ya, udah jadi keyword yang umum. Tapi banyak kegelisahan soal ini dari pembaca dan kontributor kami gitu soal ini. Kelihatannya walaupun sudah jadi keyword dan jadi sesuatu yang masif, tapi kok hijrah ini kayak udah bergeser ya maknanya, atau apa sih sebenarnya maknanya gitu. Dan kenapa seperti banyak menyasar perempuan ya, perempuan harus begini, begitu gitu. Lagi-lagi ya. Tema diskusi ini juga sesuai dengan visi misi Magdalene sejak awal, yang memang ingin menciptakan dialog dan mengkritisi ajaran-ajaran atau aspek-aspek di masyarakat yang kurang ramah terhadap perempuan ataupun kelompok minoritas lainnya. Untuk itu kami hadirkan sebagai pembicara seorang muda berbakat dan cendekia, perempuan penulis yang berani dalam membahas isu-isu keislaman dan juga keperempuanan. Dia sering menulis di media massa dan juga yang belum di Magdalene aja ya. Dia sudah menulis beberapa buku, antara lain Muslimah yang Diperdebatkan, Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar, dan yang terbaru ini adalah Sister Fillah, You'll Never Be Alone. Mari kita sambut Kalis Mardiasi. Halo Kalis, selamat datang. Halo Era, selamat sore. Sore. Makasih ya udah bersedia jadi pembicara di tengah segala kontroversi dan kegaduhan ini. Itu buku kamu Sister Fillah itu aku pikir tentang sepak bola, bukan ya? Bukan.
Tentang Oke, sisterhood, tapi yang sisterhood. syariah, jadi sister Baik. villa. Oh, ya ya ya, menarik menarik. Nanti aku baca. Ya udah, langsung aja saya persilakan Kak Alis, untuk membawakan materinya ya. Teman-teman sekali lagi kalau yang ingin bertanya silakan pakai kolom Q&A dan juga jangan lupa tadi diisi poll atau jejak pendapatnya. Silakan Kak Alis. Oke. Selamat sore teman-teman, selamat sore Mbak Hera, Mbak Devi, dan tim Magdalene. Sore ini judul presentasi saya ada ini, melihat hijrah lebih dari sekadar fenomena. Jadi aku pribadi memang apa ya, kalau melihat hijrah itu enggak, bagiku itu bukan sebuah ekspresi segolongan orang atau anak muda gitu ya yang tiba-tiba mengubah penampilan dan kemudian menunjukkan ekspresi atas dorongan beragama yang kuat gitu, yang diwujudkan kemudian juga termasuk festival-festival, terus solidaritas gitu-gitu. Buatku tidak hanya itu gitu ya. Karena ketika melihat hijrah itu bagiku itu sebetulnya akarnya itu ada gitu. Akarnya secara politik, secara sosial budaya itu di Indonesia itu ada dan cukup mengakar. Nah, kita akan lihat di sejarah politiknya dulu gitu ya. Nanti kita sebelum sebelum membahas hijrah yang sekarang-sekarang hype ya, kita akan melihat akar dulu. Jadi di sejarah politik teman-teman awal tahun 90-an gitu ya, secara simbol itu next Mbak, ya oke. Awal tahun 90-an itu Soeharto itu tegas sekali gitu ya, ketika dia tampil di televisi dan di muka publik, dia itu mengganti belangkon dengan peci hitam. Jadi Soeharto yang dulunya itu kayak dia terlihat kejawen gitu, terus ya tentu saja dengan background militernya, tiba-tiba dia pakai peci hitam gitu dan dia mengubah haluan politiknya dengan merangkul umat Islam. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin dulu ada kayak larangan berjilbab, terus dan segala macam, pokoknya keras sekali kepada umat Islam, karena itu juga sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi akarnya lebih panjang ya, dari pemberontakan tahun 48 terus kemudian 65 gitu ya, terus sampai ke Soeharto di mana dia kekuatannya adalah militer, dia nggak mau kiri dan juga nggak mau Islam pada saat itu. Tapi karena kemudian di awal tahun 90-an itu dia perlu suara umat Islam karena perlawanan udah semakin banyak gitu ya. Terus disitulah kemudian karena udah mulai longgar gitu, dia membentuk IJMI, terus kemudian mulai muncul pergerakan dari masjid kampus yang lalu melahirkan Partai Islam sampai sekarang gitu ya. Terus kemudian dia pergerakan dari masjid kampus ini juga membentuk kaderisasi di masjid-masjid sekolah dan kampus hingga hari ini gitu. Terus kemudian kalau dulu itu misalnya ketika di awal 90-an ini jilbab gitu ya, orang rame-rame berjilbab itu juga ada gerakannya. Tapi pada saat itu jilbab itu adalah ekspresi politik yang empower perempuan gitu. Kita lihat nanti bedanya dengan jilbab hari ini gitu, apakah dia masih mengempower apa tidak gitu. Nah, jilbab di awal tahun 90-an empower kayak di gerakan perempuan di Turki, di Mesir pada saat itu sama dengan yang seperti itu gitu. Terus kemudian selain dari ya pergerakan dari masjid kampus ini sebetulnya juga lalu melahirkan apa ya? Streamnya itu banyak gitu ya, nggak hanya misalnya tokoh-tokoh Islam yang bisa dibilang keras gitu, enggak gitu, tapi dia juga sebetulnya melahirkan tokoh-tokoh Muslim yang moderat gitu, nanti akan kita bahas setelah ini juga gitu. Jadi warna Islamnya tuh sebetulnya bermacam-macam. Nah, selain itu kemudian di awal tahun 2000 itu ada kalau teman-teman ingat ada wacana Islam liberal pada saat itu Mas Ulil dan teman-temannya baru muncul gitu ya. Nah, wacana Islam liberal ini apa ya, ya sebetulnya dia berniat untuk kemudian memberikan konteks-konteks kebaruan pada teks gitu. Sebetulnya dia masih percaya bahwa Islam itu bisa memobilisasi perubahan sosial gitu, menjadi alat yang sangat bagus gitu ya untuk
dan berkesesuaian dengan nilai-nilai modernitas katakanlah seperti itu. Tapi ya sayangnya salah milih nama gitu ya karena dia pakai liberal gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang menjadi kontranya itu saya bilang menjadi dua kutub yang sama-sama ekstrim. Yang satu dia pakai liberal, nah kemudian perlawanannya itu menjadi yang satu itu menjadi kelompok-kelompok Islam ekstremis. Kalau kita simak dulu di awal-awal tahun 2000-an, misalnya website-website Islam yang paling tua seperti Ar-Rahmah, terus kemudian ya ada beberapa temannya itu isinya adalah eh, penyesatan, pengkafiran, dan penerakaan kepada tokoh-tokoh jaringan Islam liberal ini gitu. Nah, next slide. Kemudian kita langsung move ke jauh ya. Ini ke era SBY yang agak dekat kita dulu. Jadi sebelum Jokowi, SBY 2 kali periode itu dia punya kebijakan politik luar negeri yang dinamakan 1000 Friends, Zero Enemy. Di era SBY itu juga ada momentum pengesahan HTI sebagai ormas yang berbadan hukum. Terus juga kita lihat ada masuknya partai Islam ke kekuasaan gitu ya. Itu 10 tahun tuh di 10 tahun tuh pergerakannya kita lihat munculnya kuat sekali, ada apa TKIT, SDIT, sekolah-sekolah itu segala macam. Terus kemudian lembaga-lembaga pengumpul dana umat tuh semakin banyak gitu ya. Jadi bahwa ekspresi keislaman ini kemudian juga I don't say kalau mereka buruk, enggak, tapi ini ya Islam sebagai bagian dari masyarakat dan dia punya kontribusi untuk memobilisasi sebuah perubahan sosial gitu. Nah, tapi bagaimana penilaian masyarakat terhadap perubahan sosial itu lain lagi gitu ya. Tapi bahwa kemudian Islam bisa memobilisasi massa untuk sebuah perubahan sosial gitu. Itu kuat sekali di era SBY gitu. Dan dengan slogan SBY yang 1000 Friends Zero Enemy ini juga dia itu tiap ada misalnya aksi apapun itu dia tidak pernah membubarkan gitu. Walaupun ya misalnya kayak aksi-aksi ormas yang misalnya kayak sweeping dan ya sejenisnya itu di era SBY itu dia nggak ada negara kemudian mencampuri itu gitu. Jadi terlampau lunak gitu. Nah, next slide. Nah, dari SBY kita kemudian kalau mau ngomongin soal budaya gitu ya, saya teringat kita nggak bisa melepaskan diri dari penelitian Ariel Herianto dalam bukunya Identitas dan Kenikmatan, Identity and Pleasure itu dia bilang mendefinisikan soal ya fenomena yang soal ya kalau bisa dibilang fenomena hijrah Islam gitu ya. Dia bilang bahwa bagaimana ketaatan beragama ini kemudian menemukan perwujudan dalam sejarah kapitalisme industrial Indonesia yang spesifik. Dan bagaimana logika kapitalis memberikan tanggapan terhadap pasar yang sedang tumbuh bagi revitalisasi dan gaya hidup Islami gitu. Jadi temuan di penelitiannya Ariel Herianto ini menarik gitu karena sebelumnya dunia komodifikasi gitu ya, atau dunia kapitalisme itu selalu diperlawankan kalau sama Islam gitu. Wacana masyarakat akan Islam itu selalu yang idealis, selalu yang value gitu ya, selalu yang normatif gitu. Tapi temuan Pak Ariel ini kemudian ya termasuk sampai sekarang ketika kita melihat fenomena hijrah gitu. Ini kapitalisme industrial ini menyediakan fasilitasnya dan ternyata umat Islam itu kemudian menemukan kenapa judul bukunya itu Identitas dan Kenikmatan gitu ya, bahwa umat ini kemudian diam-diam gitu ya, dia sebetulnya merasakan kenikmatan gitu ya ketika menjalani ketaatan beragama dan dalam dunia yang kapitalis yang industrial ini gitu. Terus next slide. Nah, Ariel Herianto sendiri mendefinisikan Islamisasi itu lebih luas gitu ya. Kalau sebelumnya Islamisasi itu terbatas pada ya bagaimana ekspresi umat Islam gitu ya untuk mendorong perubahan
sosial katakanlah begitu yang ada misalnya simbol-simbol Islamnya, tapi kemudian Ariel itu mendefinisikan gini, proses rumit dengan arah beragam melibatkan berbagai kelompok muslim yang berbeda dan belum tentu saling setuju dalam banyak hal. Tanpa ada satu pihak pun yang mengendalikan secara penuh proses tersebut. Jadi definisi Pak Ariel itu kemudian ketika saya baca ulang itu sangat, padahal ini buku Pak Ariel itu buku lama ya, udah dari tahun 2000 berapa dia? 2011-an ya. Ya. Itu dia saya menemukan relevansi definisi Islamisasi ini ketika justru di event 212 gitu. 212 itu kan kelompoknya tidak hanya satu layer dan tidak hanya satu ragam kelompok muslim gitu. Sebetulnya mereka secara nilai, secara ideologi itu sangat berbeda dan belum tentu saling setuju gitu dalam banyak hal gitu. Tapi tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan secara penuh proses tersebut, tapi mereka bersepakat untuk bertemu waktu itu dalam aksi misalnya 212 kalau itu disebut sebagai ya ekspresi politik umat Islam. Terus ciri khasnya adalah, tapi ciri khas umumnya tuh tetap terjadinya perluasan cara pandang, penampilan, dan perayaan besar-besaran terhadap unsur-unsur material dan praktik-praktik yang mudah dipahami dalam masyarakat Indonesia sebagai mengandung nilai-nilai Islami atau yang terislamkan gitu. Jadi secara Pak, dan nilai-nilai Islami dan yang terislamkan ini luas gitu ya. Apakah nilai-nilai Islam yang saya pahami dan yang terislamkan itu sama dengan teman-teman lain dan teman-teman yang misalnya bangga gitu ya, kan mereka juga bangga menyebut diri sebagai bagian dari komunitas hijrah misalnya, itu kan belum tentu sama, tapi ya dipahami itu sebagai nilai-nilai Islami atau yang terislamkan. Nah, next slide. Nah, next. Nah, tahun 2008 teman-teman ya kita tahu ada film Ayat-Ayat Cinta. Ini kan 12 tahun lalu sebetulnya. Jadi itu bukan baru-baru ini tuh. Ini adalah film yang menurut situs film Indonesia.id itu dia film kedua yang paling laris setelah Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Kalau Ada Apa Dengan Cinta tuh bisa dibilang dia film pertama yang pada saat itu mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya ya kalau saat itu sastra, orang-orang bangga ketika baca novel dan baca puisi di depan umum gitu ya. Itu kan itu yang didorong oleh AADC. Nah, AAC ini itu beda gitu. Jadi setelah AAC ini saya tahu misal orang mendorong perubahan sosial juga, tapi yang lebih ke Islaminya gitu. Orang kemudian ingin memakai jilbab gitu ya, atau mungkin memakai cadar karena ngelihat Rianti Cartwright cakep banget gitu ya. Nah, terus dia disebut sebagai film Islam yang pertama yang buat saya dia mendefinisikan bagaimana potret laki-laki soleh dan perempuan Islam ideal pasca reformasi. Bagaimana ya laki-laki soleh itu diwakili oleh Fahri gitu ya, yang jadi laki-laki solihnya ini menarik gitu ya, karena laki-laki solih di sini didefinisikan dia kuliahnya harus ke Azhar, ke Mesir gitu ya. Ini berbeda dengan laki-laki solih mazhab Gus Dur, mazhab Syafi'i Ma'arif gitu ya, yang dia atau mazhab yang sekarang misalnya Nadir Shah Hussain katakanlah begitu ya, itu yang dia ke Amerika, dia ke Australia gitu, atau dia ke Belanda gitu, atau itu. Tapi yang film Ayat-Ayat Cinta ini, si Fahri ini kalau kamu jadi laki-laki solih gitu ya, dan modern gitu ya, berpendidikan tinggi itu tetap harus ke Azhar Mesir, terus menghafal Al-Quran gitu ya, karena dia langsung waktu itu kan maharnya ke istrinya, waktu itu kan hafalan surat Ar-Rahman, Allamal Quran gitu ya, dia harus menunjukkan ekspresi itu si Fahri itu. Tapi dia berpendidikan tinggi gitu ya, dan dia pekerja keras di film itu gitu. Dan sekaligus dia digilai oleh perempuan-perempuan yang juga
perempuan solihah gitu ya, misal si Aisyah itu kan dia bercadar tapi dia kaya raya. Kemudian si satunya lagi itu apa namanya si misalnya si Okky Setiana Dewi gitu ya, di Ketika Cinta Bertasbih, dia perempuan, dia mengejar pendidikan tinggi gitu, tapi ke Mesir juga gitu, terus ya jilbabnya gede gitu. Jadi itu definisi kesolihahan didefinisikan oleh film-film Habibur Rahman El Shirazi gitu. Terus next slide, oke. Nah, pertanyaan kita adalah sekarang gitu, sekarang seperti apa gitu. Ternyata misalnya yang melalui budaya populer dan media itu melalui budaya populer dan media, kalau yang menemukan akarnya di awal tahun 2000-an itu sekarang masih berlanjut gitu. Jadi misalnya di film semakin banyak gitu ya, dan itu berlanjut gitu di film-filmnya Hanum Rais yang diperankan oleh Dewi Sandra gitu. Jadi kesolihahan perempuan modern itu didefinisikan lewat film. Dia atau dalam filmnya Asma Nadia gitu, bahwa perempuan berpendidikan tinggi, berjilbab gitu ya, dia modern gitu, kerjaannya travel ke luar negeri, tapi tetap sebagai perempuan rapuh yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki dan bersedia teropresi oleh laki-laki, bersedia teropresi oleh relasi cintanya gitu, yang bahkan bersedia menderita untuk dipoligami gitu. Definisi kira-kira begitu yang ada di film-film itu gitu. Kemudian yang akhir-akhir ini ada mereka misalnya bikin apa ya, yang semakin aneh-aneh itu yang Roger Danuarta sama istrinya gitu ya, menceritakan mualaf kemudian jatuh cinta gitu, yang film-film yang tema tidak pacaran gitu, dengan harapan ya lebih berkah gitu. Terus media sosial ya kita lihat sendiri misalnya pergerakannya di Instagram, di YouTube, nanti kita akan simak di next slide penelitian-penelitian soal ini. Terus mereka juga menemukan bentuknya dalam bentuk festival-festival, terus kemudian buku, kemudian website gitu ya. Jadi 10 besar website keislaman di Indonesia itu hanya 3 website yang katakanlah yang dirintis oleh anak muda NU itu yang masuk ke 10 besar itu, yaitu NU Online, Islami.co, sama Bincang Syariah gitu. Yang 7 itu adalah website-website keislaman yang hanya bicara soal ibadah, soal fikih gitu ya, yang formatnya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam. Jadi Islam dalam website-website keislaman yang konservatif itu dibicarakan sebagai hukum-hukum. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibahas oleh di website itu adalah halal haramnya sesuatu atau boleh tidaknya sesuatu. Tapi tidak pernah membahas yang problem-problem sosial yang lebih relate di masa sekarang, misalnya soal keadilan universal, soal equality, soal persamaan hak dan macam-macam gitu ya. Terus kemudian next slide. Oke, next slide-nya kita akan bahas dikit soal sivil Islam. Sebetulnya ini bisa dibilang kayak cita-cita gitu. Kenapa saya bilang begini ya? Maksudnya saya harus katakan ini karena gini, ada sebuah penelitian 98% orang Indonesia itu percaya kepada agama gitu. Punya harapan kepada agama. Ini nggak Islam aja ya, dalam yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu dan Buddha begitu. Jadi bisa dibilang gini, kalau ada wacana-wacana yang muncul di Indonesia tentang apapun itu, tentang politik, ekonomi, sosial, budaya gitu ya, tanpa melibatkan wacana-wacana keagamaan gitu, itu nggak akan mungkin gitu. Sulit lah. Ya misalnya apa ya? Ya saya sebut nama. Misalnya ada Kania, misalnya Kania Cita itu ya, dia punya movement untuk lebih ke nalar cara berpikir gitu ya.
itu bagus gitu ya. Mungkin ada ceruknya sendiri, tapi sangat kecil gitu. Jadi 98% orang Indonesia tuh percaya kepada agama, sehingga saya ingat almarhum Glenn Fredly bilang bahwa umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas gitu ya, 84%. Glenn seorang Kristen, dia bilang kalau mau bikin perubahan di Indonesia, bikin perubahan di Islam, karena umat Islam tuh mayoritas gitu, dan kita nggak bisa lepas dari agama itu gitu. Tapi bagaimanakah kemudian Islam yang dicita-citakan gitu ya? Ini kan pertanyaannya itu gitu. Nah, Hefner atau Bob Hefner, dia intelektual antropolog sosial gitu, dia pernah mendefinisikan yang namanya civil Islam. Didefinisikan Islam yang mampu berdialog secara mendalam dan terbuka dengan nilai-nilai modernitas, demokrasi, pluralisme, kesetaraan gender, dan HAM. Kira-kira begitu. Ada bukunya, judulnya Civil Islam, yang dia di situ menulis soal Gus Dur dan Nurholis Majid gitu ya, dan Syafi'i Ma'arif gitu. Dia secara ketokohan sebetulnya civil Islam itu sudah diawali oleh tokoh-tokoh ini gitu. Islam yang mampu berdialog secara mendalam dan terbuka dengan nilai-nilai modernitas, demokrasi, pluralisme, kesetaraan gender, dan HAM. Itu definisi dari Bob Hefner. Nah, next slide. Nah, kita akan melihat ini gambaran yang sekarang ya. Saya tadi cuma screenshot aja, jadi mungkin nggak jelas. Di situ tuh ini Indonesian Muslim Report tahun 2019, penelitiannya Alfara ya. Jadi perempuan Indonesia yang berhijab tuh hari ini 74,9%. Yang non hijab 25% aja gitu. Jadi ya sabar-sabar gitu ya, kondisinya kayak begini. Next slide. Nah, kemudian yang non hijab mulai mengalami opresi. Terus kemudian itu ustadz ya. Jadi Indonesian Muslim Report 2019, ternyata ustadz-ustadz yang populer gitu ya, itu yang paling atas ada Ustadz Abdul Somad, terus A.A. Gim, Yusuf Mansur, Ustadz Solmed, Ma'ruf Amin, Mama Dedeh, Prof. Kures ini baru di nomor 7 gitu, dan KKNU yang lain. Gus Mus aja itu di bawah Habib Rizik Syihab gitu. Jadi ini yang di Hefner bilang bahwa ini ada bangkitnya otoritas Islam baru itu tuh. Jadi otoritas Islam baru itu adalah bahwa ketokohan Islam ini kemudian enggak lagi dipegang oleh ulama-ulama dari pesantren atau intelektual Islam yang memang mengkaji Islam secara keilmuan gitu ya, tapi dipegang oleh otoritas Islam baru yang ustadz populer yang ada yang menguasai media dan menguasai televisi gitu. Itu otoritas Islam baru. Dan terjadi sampai sekarang gitu. Bagaimana Prof. Kures Syihab gitu, yang dia itu adalah satu-satunya orang Indonesia, bahkan di dunia Prof. Kures itu satu ulama yang punya lisensi. Jadi ada lisensinya gitu, dan diakui oleh Al-Azhar gitu ya, kampus Islam tertua di dunia yang hari ini otoritasnya masih terbaik gitu ya. Prof. Kures itu ini satu-satunya ulama yang pegang lisensi untuk menulis tafsir Al-Quran gitu. Tapi ketika Prof. Kures ngomong sesuatu yang kemudian itu katakanlah dipelintir aja pernyataannya, itu orang-orang kemudian bisa jadi akan lebih menganggap Felix Xiao misalnya, atau yang lain misalnya itu lebih punya otoritas dari Prof. Kures gitu, yang jelas-jelas dia keulamaannya diakui secara keilmuan. Ini yang terjadi, itu yang disebut adalah otoritas Islam baru ini yang semacam ini gitu. Nah, kemudian di next slide lagi soal sumber-sumber dari informasi keagamaan. Menariknya adalah bahwa mungkin kita ngira bahwa paling atas tuh pasti YouTube deh, paling atas pasti Instagram gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau sumber-sumber keagamaan, even anak-anak muda pun itu masih percaya sama parents-nya, sama orang tua dan sama guru agama mereka sebetulnya. Nah, tugas kita sebetulnya di situ. Anak muda ini
masih percaya sama orang tuanya, sama guru agamanya. Tapi masalahnya adalah orang tuanya dan guru agamanya ini bagaimana gitu ya. Jadi kan saya terlibat di waktu itu penelitiannya Wahid Foundation gitu ya di program sekolah damai. Saya keliling di beberapa kota gitu ya. Saya menjumpai justru pada saat itu guru-gurunya yang bermasalah gitu. Jadi ketika saya ngobrol gitu, ya gurunya bercerita dia sudah terbiasa guru rumah Semarang gitu, dia terbiasa untuk ke Bandung misalnya ya ikut mendatangi pengajian pemuda hijrah begitu-begitu. Jadi saat itu menarik gitu ya bahwa ketika saya tanya misalnya, "Kenapa Bu? Apa yang mendorong Ibu misalnya ya seniat itu?" gitu ya. Jawabannya itu eh, di luar yang kita pikirkan gitu. Dia menjawab sesimpel ini, "Ya saya sudah tua, saya baru pulang haji dan saya merasa punya kebutuhan untuk menjadi lebih religius gitu." Tapi religius ini apa kan? Bagaimana definisi religius itu? Gitu. Nah, kemudian dia mencari kalau versi ibu itu kan dia mencari ya pengajian dari ya dari mana aja gitu. Ada pengajian di hotel dia datang, di mana aja dia kejar pengajian itu untuk menjadi religius gitu. Terus oke, ini ada stance when there is different. Oh, perbedaan pandangan gitu ya. Lanjut aja. Terus ada favorite Muslim celebrities atau artis. Nah, ini ada Opik paling tinggi. Saya juga nggak ngerti ya Opik. Mungkin karena dia warawiri di ini ya, di televisi gitu. Terus kemudian disusul Oki Stiana Dewi populer sekali. Terus Tengku Wisnu, Dude Herlino, Laudia Cynthia Bella gitu ya. Jadi populer gitu buat anak-anak muda ini gitu. Terus saya akan masuk pada next slide, kita akan melihat fenomena hijrah secara utuh gitu ya. Jadi ketika kita melihat pegiat atau misalnya orang yang secara sadar mengklaim dirinya berhijrah, itu juga nggak bisa satu stream gitu. Misalnya kita menstigma, oh orang berhijrah itu begini biasanya, belum tentu juga gitu. Saya ingin mencoba clear soal itu, bahwa dalam komunitas hijrah yang kita definisikan sekarang ini juga layernya banyak gitu. Ada elitnya gitu. Terus ada artis atau rockstar media sosialnya, katakanlah begitu. Terus ada masyarakat awamnya dan ada youth-nya. Nah, youth ini pembahasannya harus lebih dalam seperti apa. Elitnya siapa gitu ya? Elitnya ya yang memanfaatkan misal situasi politik sosial yang secara sadar, yang kita lihat di Twitter lah sehari-hari bagaimana mereka membangkitkan sentimen-sentimen yang sifatnya keagamaan gitu. Terus kemudian ya yang di media sosial kita tahu top leadernya misalnya seperti ya kalau yang kita lihat dari followernya gitu, Felix Yao, terus ya yang followernya banyak lah. Nah, terus masyarakat awam, ini kita harus hati-hati memahami yang bagian masyarakat awam ini gitu, karena kita nggak bisa menstigma mereka bahwa seolah-olah orang yang punya dorongan religius itu buruk, enggak dong gitu, bahwa dorongan religius itu harusnya kan baik gitu. Dorongan religius yang membawa kepada ekspresi kebaikan gitu ya. Misalnya saling tolong-menolong, menghargai orang lain, terus menghormati perempuan kayak gitu. Itu kan itu baik gitu. Itu begitu gitu. Dorongan religius yang kebaikan gitu. Nah, jadi kita juga nggak bisa misalnya menyamaratakan gitu ya. Ada yang misalnya tipe-tipe masyarakat ternyata kayak guru di sebuah SMA Semarang tadi gitu, yang ketika saya tanya, "Kenapa Bu ikut pengajian itu?" gitu. "Ya saya pulang haji, saya sudah tua, saya merasa harus belajar agama." Itu kan nggak bisa kita salahkan gitu. Bagaimana kita menilai fenomena yang semacam itu, misalnya kayak gitu. Juga ada misalnya kalau kita ngelihat di videonya yang di BBC itu yang soal Indonesia tanpa pacaran, ada seorang perempuan gitu yang dia patah hati dari pacarnya, mau kawin nggak jadi gitu.
terus dia menyesali itu, dia ikut komunitas Indonesia Tanpa Pacaran. Dan ya nggak tahu motivasinya apa gitu. Jadi motivasi orang-orang yang kecewa terus kemudian masuk ke kelompok-kelompok keagamaan untuk menemukan ketenangan gitu. Itu kan nggak bisa kita salahkan gitu. Jadi prosesnya itu nggak bisa kita salahkan. Yang menjadi concern kita adalah nanti kita bahas di kesimpulan yang terakhir gitu ya. Dan youth-nya ini yang buat saya ini harus kita kasih perhatian di next slide dulu mungkin agar lebih jelas ya. Jadi di next slide, oke. Ini adalah tantangan kita. Saya ngasih 2 istilah. Yang pertama adalah eksklusivisme, yang kedua ekstremisme. Jadi orang itu boleh punya dorongan beragama, tapi asal tidak eksklusif. Gini, eksklusivisme ini apa? Eksklusivisme ini adalah sikap menganggap satu kelompok saja yang paling benar, dan biasanya sayangnya gitu ya, biasanya diikuti dengan tindakan menarik diri dari kelompok lainnya. Kelompok yang beragama eksklusif ini belum tentu ekstrim, tapi punya potensi besar untuk menjadi ekstrim kalau ada momentum dan fasilitasnya. Eksklusif ini buat saya ini kaitannya sama yang youth tadi. Jadi karena bahayanya gini, oke kalau eksklusif, saya NU gitu ya, saya juga eksklusif gitu. Saya punya resource saya untuk belajar agama yang misalnya kiai-kiai NU gitu. Tapi saya nggak menarik diri dari kelompok lain gitu loh. Nah, eksklusif yang berpotensi untuk menarik diri dari kelompok lain ini kemudian berpotensi misalnya diwujudkan dalam bikin perumahan yang eksklusif, ya perumahan Islami, sekolah Islami, daycare-nya Islami, samponya Islami, makanan kucingnya Islami gitu, kulkasnya Islami, mesin cucinya Islami gitu ya. Ini kan buat saya, ini yang kemudian saya nggak srek di situ gitu, karena dia menarik diri dari kelompok lain gitu. Dan bayangkan misalnya ini udah terbentuk gitu, ini udah terbentuk. Jadi kayak ada bayi-bayi atau anak-anak balita-balita yang hari ini misalnya lahir, bapak ibunya posisinya sudah eksklusif, dia tinggal di perumahan keagamaan yang eksklusif, nanti kelak dia sekolahnya di TK, SD, SMP, SMA yang eksklusif gitu ya, dengan lingkungan pengajian yang eksklusif, terus televisi bahkan di rumah itu semua channel-channel yang eksklusif gitu ya. Ini maksud saya begitu. Akhirnya kan dia nggak terbiasa nih pada keragaman gitu loh. Padahal kan nature-nya dunia ini tuh adalah beragam gitu. Nature-nya dunia ini tuh adalah beragam. Jangan sampai karena udah eksklusif dari bayi gitu ya, dia kaget melihat keberagaman yang ditanamkan pola pendidikannya itu sejak kecil adalah bahwa kita terzalimi, dunia ini tuh sudah hitam, dunia ini tuh serem banget, pokoknya di luar sana itu semuanya isinya maksiat, bla 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 gitu ya. Akhirnya apa? Ketika dia melihat realita bahwa dunia ini ternyata beragam gitu ya, nggak sesuai sama selama ini yang dia pelajari, akhirnya jadi ekstrem banget gitu, karena dia kaget. Nggak biasa lihat manusia beragam. Itu maksud saya di situ. Terus kemudian yang kedua adalah ekstremisme. Nah, ekstremisme ini adalah paham yang sudah membenarkan kekerasan atau bahkan menyeru kepada kekerasan. Gitu. Jadi sudah membenarkan perang, serangan kepada kelompok yang berbeda gitu-gitu. Nah, ini udah nggak boleh. Yang kayak begitu itu sudah harus dilawan secara terang-terangan. Kalau dorongan beragama membuatmu ekstrim itu ya sudah harus dilawan. Tapi kalau yang dorongan beragama membuat eksklusif itu, kita dialognya harus lebih approach-nya juga harus lebih berstrategi karena masih tricky sekali yang kelompok itu gitu. Nah, PR kita gitu yang menjadi simpulanku hari ini sebetulnya adalah bagaimana menggeser sumber daya manusia dengan semangat keagamaan yang tinggi ini gitu ya, karena sejak awal kita sadari bahwa menurut riset ternyata orang-orang di Indonesia bahkan 98%-nya ini cinta banget sama agama, jadi kita nggak bisa lari, nggak bisa kita menganalisis sebuah fenomena sosial atau mobilisasi sosial
di Indonesia itu tanpa menggunakan agama itu nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana semangat keagamaan yang tinggi ini itu untuk menjadi agama yang berkeadaban gitu. Menjadi agama yang tadi yang sesuai sama prinsip-prinsip toleransi, prinsip keragaman, prinsip kesetaraan gender gitu. Yang bisa kita dorong itu adalah yang semacam itu gitu. Jadi mungkin itu dulu dari saya, Mbak Hera. Oke, makasih Kalis. Wah, menarik banget nih. Ini apa paparannya? Ya. Ya, tadi lumayan komprehensif ya dari sampai jadi deja vu nih zaman Orde Baru waktu itu. Terus sampai zaman SBY juga. Dan kalau ada teman-teman yang bingung kok sekarang jadi kayak ada ujuk-ujuk gerakan hijrah, ternyata ya ada latar belakangnya sejarah dan politik di situ ya. Lalu menariknya juga ada komodifikasi oleh budaya pop. Sebelum saya bahas pertanyaan-pertanyaannya, kita mau lihat dulu hasil pollnya. Silakan, Devi. Ya, nah itu. Dari teman-teman, apa makna hijrah bagi kamu? Oh, ternyata yang paling banyak adalah reformasi diri dan spiritualitas. Oke, pada nggak setuju nih ya, tidak berpacaran sebelum nikah. Tapi ada juga yang menjawab seperti itu. Loh, produk-produk syariah kok nggak mau itu? Nanti kucingnya gimana tuh? Oke, menarik nih jawabannya. Kita sambil Q&A. Oh, ini yang pertanyaan kedua nih ya. Dari mana mendapatkan sumber pengetahuan? Buku agama paling banyak. Orang tua juga, tapi masih seperti yang Kalis tadi bilang ya, orang tua masih jadi sumber yang dipercaya. Guru mengaji, media sosial, ini hampir sama juga ya, hampir rata gitu ininya, apa sumber-sumbernya. Tadi yang Muslim Report soal ustadz-ustadz itu, nggak ada satupun yang ustazah ya? Atau Mama memang Dedeh, karena ada dia ya? rockstar di Rockstar ya? televisi kan. Baik. Menarik sih Mama Dede ini. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaannya udah banyak nih. Saya ya sambil diisi juga itu pollnya. Yang saya prioritaskan yang ini dulu ya, yang temanya memang langsung berhubungan sama tema hari ini. Ini yang tapi ada satu nih yang di awal bertanya, yang dimaksud Islam liberal tadi adalah apakah itu jil yang di beberapa negara memang tidak menerima adanya jil karena dianggap lepas dari akidah. Apa benar begitu? Jil. Ya. Nama organisasinya Emang Jil. di beberapa negara emang tidak diterima, setahu saya hanya di. Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Oke, ada beberapa teman yang bertanya dengan tema yang sama, yaitu jilbab. Jadi saya satuin aja ya. Ini ada yang mengatakan bahwa apakah tidak, mana sih tadi, sorry. Oh ini nih, meskipun kita mencoba untuk menjadi pribadi lebih baik, namun jika tidak berjilbab, apakah artinya kita tertutup oleh ego dan gelap akan nafsu? Jadi apakah selalu untuk mengikuti majelis Islam atau hijrah itu apakah harus selalu diiringi dengan menggunakan jilbab? Gimana Kalis? Halo? Oh, oke. Kalis kamu agak freeze. Enggak. Iya. Iya. Boleh dielaborasi? Itu aja. Ibuku nggak pakai jilbab. Buatku apa ya? Buatku jilbab. Oh, aku memaknai jilbab sebagai identitas. Maksudnya aku merasa apa ya? Ya kerasanya kalau misalnya kayak ke luar negeri gitu loh Mbak, aku kayak lebih bangga kalau aku itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya muslimah, misalnya kalau di luar negeri kan Islamofobia gitu ya. Iya, iya. Bahwa aku pengen menunjukkan bahwa ya aku muslimah dan
aku critical thinking gitu-gitu. Mm-mm. Tapi sebetulnya ya jilbab ini pakaian kalau Iya, kalau oke. kalau ngelihat di sejarah turunnya ayat sebetulnya kan eh, saya bukan ahli hukum ya, jadi saya jawabnya dari yang enggak soal hukumnya ya. Jadi kalau sejarah turunnya ayat tuh sebetulnya hijab itu dulu di zaman dulu rumah keluarga Nabi itu belum ada toilet di dalam rumah, Mbak. Mm-mm. Jadi dia malam-malam tuh istri Nabi itu ya mau ke toilet lah, katakanlah begitu gitu. Harus keluar rumah dan malam-malam. Dan di situ dia diganggu Mm-mm. gitu. Ya, terus ada riwayat juga misalnya soal fitnah ya kepada istri Nabi kayak gitu. Jadi aku kan jangan aku ya, maksudnya banyak pemaknaan dari situ, dari banyak literatur yang kubaca, seperti itu, ya bahwa makna jilbab itu yang pertama adalah soal martabat ya, karena dia waktu itu kan untuk teksnya membedakan antara perempuan yang istri Nabi dengan yang budak. Waktu itu kan relasi sosialnya tuh budak di zaman jahiliyah kan memang ngeri banget ya. Mereka nggak punya dignity gitu. Mereka nggak punya dignity. Aku bayanginnya ya mereka kayak jadi bebas diganggu mungkin, dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ngasih identitas bahwa kamu perempuan yang punya dignity pada saat itu tuh pakai jilbab itu gitu. Terus yang kedua pemaknaannya adalah ya penjagaan diri tadi ya agar nggak dilecehkan gitu-gitu. Tapi kan ya waktu itu kan terbentuk dari sebuah konteks sosial dan budaya juga kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya sesederhana apakah kamu kalau mau belajar agama harus pakai jilbab ya enggak gitu. Ya. Kalau mau hijrah sah nggak kalau nggak pakai hijab? Maksudnya aku justru mau memaknai hijrah itu enggak yang kayak proses sekali jadi doang gitu, Mbak. Jadi aku justru buatku malah hijrah itu bisa dibilang malah nggak ada ya. Karena gini, kita dalam sehari-hari aja itu iman kita naik turun gitu. Kita nggak bisa menjamin iman kita itu selalu terjaga sampai misalnya 1 detik sebelum kita meninggal gitu. Jadi kayak proses iman yang kalau iman bisa dibilang dorongan kita melakukan kebaikan gitu ya, itu tuh dinamis banget gitu. Hari ini aku bisa jadi orang yang sangat baik, besok aku bisa jadi orang yang sangat buruk gitu. Misal, hari ini aku bisa jadi orang yang tobat gitu. Besok misalnya kamu jadi pejabat, kamu korup gitu. Terus kamu dana suap padahal itu dipakai buat pembangunan rumah sakit buat ibu dan anak itu kan keji sekali gitu ya. Kenapa kita maksudnya dibandingkan dengan hal-hal yang semacam itu gitu. Ekspresi tadi mendorong sikap-sikap tadi gitu. Jilbab ini apa sih gitu? Kayak remeh banget sebetulnya gitu. Iya, betul. Oke. Saya mau ucapin dulu selamat berbuka puasa buat teman-teman kita yang di Indonesia Tengah ya. Kalau Indonesia Timur udah tadi jam 4 ya. Oke, ini ada pertanyaan kaitannya antara fenomena hijrah dan feminisme. Nah, kata Gita ini, dalam feminisme kita memahami bahwa adanya konsen dan pilihan sadar perempuan adalah hal yang baik. Hijrah adalah hal yang baik, meski dalam prakteknya sekarang suka diasosiasikan dengan subordinasi, terutama terhadap laki-laki dan malah menyatu dalam patriarki. Nah, menurut Kalis, hijrah seperti apa yang feminis? Jika melihat premis yang saya sampaikan tadi, kiranya tidak berseberangan antara agama dan pilihan aktualisasi perempuan untuk berdaya. Justru harusnya hijrah yang feminis itu ya bagaimana mendorong perubahan-perubahan sosial yang menuju ke gender equality gitu. Karena dulu kalau kita bilang
amanahnya Nabi Muhammad gitu ya, sebetulnya itu kan dia berbuat banyak sekali untuk mengangkat derajat perempuan pada zamannya. Dan perubahan sosial itu menurutku belum selesai. Kalau aku memaknainya kayak gitu. Karena beliau ya sudah selesai di abad ke-7 gitu, katakanlah begitu. Terus sekarang itu belum selesai gitu perubahannya, masih banyak pertanyaan gitu. Karena dulu yang dibahas misalnya baru bagaimana agar gini, hukum untuk pernikahan itu Mbak, zaman dulu gitu ya, itu tuh udah revolusioner banget gitu. Bahkan poligami gitu ya, itu revolusioner banget pada zamannya. Karena zaman dulu di jahiliyah orang punya harem, punya budak seksual yang jumlahnya sampai ratusan gitu di zaman itu. Nah, ketika ada hukum buat menikahi perempuan secara hukum yang dengan itu perempuan jadi punya banyak sekali hak gitu ya, termasuk bagaimana pembagian harta, bagaimana misalnya anaknya harus dirawat dan sebagainya. Itu tuh zaman dulu udah revolusioner banget gitu. Tapi zaman dulu itu belum sampai membahas bagaimana relasi pernikahan yang setara misalnya, gitu. Nah, itu kan tugas kita umat zaman sekarang untuk meneruskan nilai-nilai universal itu, gitu. Itu tadi misalnya pernikahan. Terus kemudian ketika melihat kayak yang perempuan yang bekerja misalnya, ya dulu bagaimana misalnya ada situasi ya kalau dulu situasinya perang, terus perempuan nggak boleh karena perang kan itu selalu kabilahnya laki-laki, dia berpindah-pindah sehingga yang menguasai alat produksi, akses politik, akses sosial, akses ilmu pengetahuan tuh laki-laki. Perempuan itu memang dulu aset gitu untuk berketurunan dan menjaga harta rampasan perang gitu-gitu ya. Tapi ada kemudian banyak riwayat di hadis-hadis juga misalnya Nabi Muhammad mengizinkan perempuan punya alat produksi segala macam. Nah, tapi kan terbatas sekali gitu. Lah tugas kita sebetulnya yang mendorong itu agar lebih luas lagi di zaman sekarang gitu. Jadi hijrah yang feminis ya bagaimana kita melanjutkan amanah Nabi Muhammad ketika dulu mengangkat derajat kaum perempuan, terus sampai sekarang menuju ke gender equality yang seutuh-utuhnya gitu. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya dimensi kemanusiaan dan keagamaan itu lebih penting mana? Karena kadang tolak ukur dan sudut pandangnya saling berdilema. Lalu dia bilang juga bahwa topik hijrah ini mengingatkan saya pada kisah kaum Ansor dan Muhajirin yang menjelaskan letak kemuliaan, pertanyaan seberapa kuat resistensi modal sosial kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, sorry. Itu dulu mungkin tadi kemanusiaan dan keagamaan. Karena gini ya, teks agama itu tricky banget, tergantung siapa yang baca, gitu. Jadi ayat jihad gitu, kalau buat orang yang memang punya perspektif kemanusiaan, mendekati teks dengan perspektif justice and perspektif human rights and perspektif equality gitu ya, ya jihad itu ya bagaimana memberikan justice yang equal, bagaimana membuat perubahan sosial yang berdampak gitu-gitu kan. Tapi jihad ketika yang baca pimpinan ISIS ternyata pemaknaannya untuk menghabisi umat manusia gitu ya. Jadi kan tantangannya sebetulnya bagaimana membaca teks apapun itu gitu. Karena saya percaya, karena saya beriman kepada Al-Qur'an, saya Islam, saya nggak boleh mengingkari Al-Qur'an gitu ya dengan utuh, tapi tugas saya adalah bagaimana mendekati teks dan membaca teks itu dengan semangat justice, human rights, terus gender equality based itu kan sebetulnya. Yep. Oke, tadi kan soal ustazah nih dan elit artis. Banyak bermunculan orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk artis yang kemudian mendapatkan sebutan ustaz atau ustazah.
dan masyarakat tidak pernah mempertanyakan latar belakang pendidikan dan kompetisi yang dimiliki mereka. Tadi Profesor Quraisy aja malah yang dipertanyakan ya, padahal dia punya kompetensi. Nah, gimana sih solusinya yang dapat diberikan untuk meregulasi atau mengatur hal ini? Kalau di era media baru dan era kebebasan informasi dan era user generated content gitu ya. Karena pemilik media sosial itu kapitalis utuh yang dia nggak mau memfilter konten YouTube, Instagram tuh nggak mau memfilter konten karena mereka diuntungkan kok dengan oleh mereka itu gitu kan. Itu ya nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa meregulasi. Yang bisa kita lakukan adalah ikut gelombang. Jadi kalau di era media baru ini kan sebetulnya bukan siapa yang benar, tapi siapa yang paling banyak kontennya. Siapa yang gitu. paling keras ya? Siapa yang paling bacot gitu kan? Ya. Siapa yang paling bacot? Itu kan saya ini ngelihat sebetulnya Magdalene itu ini loh bisa dibilang atau gerakan perempuan lah hari ini gitu ya, bisa dibilang sudah cukup merepotkan loh di mata kelompok-kelompok yang anti gender equality gitu. Karena bagi mereka Magdalene tuh cukup masif. Saya kan ngelihat komentar-komentar itu gitu. Jadi sama aja gitu sebetulnya. Jadi kayak Magdalene masif menciptakan polemik, terus membangun wacana-wacana baru kayak gitu. Itu kan juga bagian dari ya banyak-banyakan bacot aja. Termasuk dulu saya juga, maksudnya saya tuh malu gitu ya, karena saya menganggap I'm not that camera person, sehingga aku malu untuk waktu itu terlalu ini di Instagram gitu ya, karena aku dulu mindsetku itu Instagram tuh cuma buat yang cakep-cakep aja, yang fotonya bagus-bagus aja kayak gitu. Tapi kemudian nggak bisa lagi kayak gitu. Aku merasa kayak Kalis kamu punya tanggung jawab sosial untuk memberikan pandangan alternatif di isu-isu perempuan dan Islam kayak gitu. Sehingga akhirnya hari ini ya aku bisa tiap hari gitu kayak post feed walaupun sebetulnya aku malu ini Kalis berisik banget gitu kan. Jadi kayak tidak usah malu. Tapi mau nggak mau harus kayak gitu karena di sosial media kamu nggak untuk mengcounter suara-suara ya. Iya, kamu nggak posting 2 hari aja itu udah selesai engagement kamu kayak gitu. Jadi ya gimana sekarang strategi berjuangnya kayak begini gitu. Ya. Tadi kan agak susah meregulasi tadi ustadzah itu. Kalau dari pemerintah gimana? Kayak di negara-negara lain kan harusnya punya lisensi kan. Kayak Turki aja sebetulnya yang ceramah itu harus punya sertifikat misalnya. Kalau di masjid apa ya, itu tergantung ini Mbak. Masjid Istiqlal, misal kasusnya ya, itu kan imam besarnya pasti yang keren-keren kayak Prof. Nasaruddin Umar segala macam. Karena itu tergantung sama tim masjidnya yang udah kokoh itu gitu. Nah, yang terjadi misalnya kayak di masjid-masjid kantor kementerian katakanlah yang kok masjid kantor kementerian tapi ustadznya ekstremis ya, maksudnya menyeru kepada kekerasan, atau masjid yang di mal-mal di pusat perbelanjaan itu kasusnya kan karena ternyata sempat ada kekosongan, nggak ada yang ngurus masjid itu tuh posisinya nggak ada yang ngurus, terus tiba-tiba ya ditempati oleh orang-orang yang ya katakanlah ingin mengambil alih narasi keberagamaan gitu, dan ya kebetulan berarti mereka ini militan, mereka yang lebih militan. Kita akui harus dievaluasi bahwa kemarin-kemarin berarti kelompok yang moderat yang merasa Islamnya lebih benar itu nggak menguasai masjid gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan ya yang moderat ini sadar lah, maksudnya kamu kembali ke masjid gitu, kamu kembali ke organisasi di kampus, di sekolah-sekolah kayak gitu. Iya, memang yang moderat ini suka ini ya, suka males juga, suka males bacot. Nah, ini ada pertanyaan soal produk budaya pop. Adakah produk-produk budaya pop di Indonesia yang saat ini sudah mengarah ke berusaha membuat definisi perempuan solehah lebih beragam? Kalau di toko buku juga kan
soal hijrah dan pop ini juga udah masif sekali. Ada nggak sih? Sebetulnya ketika ayat-ayat cinta dan yang diikuti dengan yang film-film lain yang konservatif itu muncul, itu ada perlawanannya. Film-film Hanung Bramantyo. Hmm. Jadi Loh, kayak ayat-ayat perempuan cinta juga Hanung Bramantyo kan? no. Iya ya, dia Iya, iya. wah kampret Hanung. Jadi maksudku adalah Hanung itu produksi misalnya kayak Perempuan Berkalung Sorban. Terus pada saat itu tuh ada yang apa tuh yang ini loh campur-campur yang ada apa Ravalina S. Temat kerja di warung orang Cina tapi dia berjilbab. Terus yang Wah, nggak tahu. si Agus Kuncoro dia jadi peran jadi Yesus di gereja, terus gerejanya dibom. Jadi film-filmnya Oke. Hanung. Aku Kebetulan ada ya. lupa judul. Tapi kan film itu kemudian dapat backlash juga dianggap film tanda tanya nih dijawab. Jadi itu kemudian backlash pada saat itu dianggap wah ini liberal gitu juga, dituduh begitu juga gitu. Iya. Terus kemudian semakin ke sini itu pernah ada film yang apa ya, film anak-anak yang semakin karena gelombang yang kelompok beragama yang kaku ini semakin banyak jumlahnya sampai ketika budaya tuh dikontrol. Ketika ada misalnya perempuan berjilbab nih, tokoh berjilbab di sinetron di TV, dia antagonis, itu disuruh copot loh Mbak jilbabnya. Ada. Gimana? Itu misalnya aku inget banget itu film yang Inayah dulu, Sandi Aulia. Nah itu kan dulu tokoh umi-uminya tuh berjilbab semua. Tapi mereka itu kayak kerjaannya rumpi, terus macam lah pokoknya. Terus hari besoknya itu udah nggak pakai jilbab tokoh-tokohnya karena aku yakin waktu itu kayak ada kontrol, ada opresi soal itu juga gitu. Kamu jangan ya ampun. Jangan ini dong simbol agama di film gitu. Terjadi juga sih kontrol-kontrol di dunia budaya populer ini. Oke, ya. Iya, barusan agak putus-putus. Iya. Jadi tadi ada malah yang harus diidentikan dengan apa ya? Kesucian gitu, virtuosity selalu gitu ya, jilbab itu ya. Ada juga yang waktu itu film layar lebar, film anak-anak di bioskop, ada tokoh kayak perampok gitu, dia pakai Allahu Akbar, itu kan dikecam. Oh iya betul. Saya ingat itu. Iya. Wah, ada-ada aja ya. Ini tadi menarik banget ada perbincangan di kolom chatnya gimana banyak yang sering di cap liberal atau kafir bahkan, terus ada yang teman-temannya jadi terjerumus atau masuk ke dalam eksklusivisme agama, itu jadinya nggak mau gaul lagi dan sebagainya. Ini pertanyaannya bagaimana menyikapi teman yang sudah terjerumus dalam eksklusivisme agama ini? Kalau aku sih ya, metodeku selalu ajakin makan bareng, ajakin karaoke, ajakin nongkrong. Kalau dia masih mau nyanyi, masih aman. Itu ya indikasinya ya. Ya, pokoknya kalau aku ya, maksudnya kalau aku sih kalau masih mau nyanyi, kalau masih mau nongkrong sama temen yang beragam, masih mau ngobrol gitu ya, katakanlah temennya beragam, ada yang nggak pakai jilbab, terus ada yang Kristen gitu, dia masih mau nongkrong bareng, walaupun dia keras ke dirinya sendiri, tapi dia nongkrong bareng, ya nggak apa-apa gitu. Itu tapi kalau dia tadi yang udah menarik diri, itu ya apa ya gimana ya dideketin terus gitu. Dideketin terus. Kalau aku malah kayak nge-troll gitu. Misalnya lu pas di deket dia, kamu di deket dia coba aja ini setelin lagu dangdut koplo gitu. Apakah dia sudah panas ketika mendengarnya gitu. Itu indikator. Jadi tapi sulit juga ya kalau udah sangat-sangat nggak mau ya musik aja dianggap haram apa segala itu udah
Itu jadi apa? Dibiarin aja atau gimana? Aku kalau sebagai temen, ya kalau kamu masih punya kesabaran untuk maksudnya approach dia terus, ya approach aja. Cuman kan Heeh. kadang gimana ya, kalau dianya udah nggak ini, aku sedihnya adalah kalau yang udah menikah sih Mbak. Jadi perempuan berjilbab nih kayak aku, terus Mm-mm. misalnya dapat pasangan yang eksklusif. Hmm. Nah, yang menarik diri itu yang udah Ya, nggak bisa diselamatkan karena ya sulit ya. kebenaran dia dan otoritas dia ini kan sudah bergantung kepada laki-lakinya. Ini yang susah gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah kayak gini. Gitu. Nah, ini juga nih yang menjadi pertanyaan. Kita tahu bahwa hijrah yang terjadi sekarang ini berdampak pada timpangnya antara perempuan dan laki-laki. Mau tahu dong hijrah yang tepat jika dikaitkan dengan kesetaraan gender yang berkeadaban. Menurut kakak gimana kah? Eh, gimana maksudnya? Aku maksudnya ya tadi kan udah dijawab yang Udah jawab ya tadi ya? ya kamu Mm-mm. apa ya? Ya jadi kamu yang sekarang aja, kamu perempuan, Oke. kamu muslim kan tetap beribadah, tapi kamu bagaimana pandanganmu terhadap perempuan gitu? Berarti kamu membela korban kekerasan, membela ibu rumah tangga yang nggak mendapat haknya, Ya, membela buruh perempuan yang nggak dapat gaji layak, membela perempuan yang nggak dapat akses pendidikan yang setara, gitu-gitulah. oke. Sebentar. Iya. Nah, tadi ini masih penasaran soal Ustadz Ustazah nih. Ustadz aja sih. Saya lihat polling popularitas ulama tadi, dan kayaknya yang populer ada Ustadz-Ustadz yang hanya bahas fikih, memberikan jawaban-jawaban instan. Pak Ustadz, apakah kuteks haram? Apakah apalah musik haram? Dan tidak mendorong umat muslim untuk mikir kritis. Misalnya Prof. Quraisy yang rasanya mendorong kita nggak malas mikir diri sendiri. Gimana menurut Mbak Kalis? Gimana Mbak pertanyaannya? Oh, sorry. Jadi dia lihat ustadz-ustadz yang populer ini banyak yang ngasih jawaban-jawaban instan dan lebih fokus Mm-mm. pada fikih. Iya, Pak Ustadz, betul. apakah kuteks haram? Apakah Mm-mm. musik haram? Dan nggak mendorong umat muslim untuk mikir kritis. Nggak Mm-mm. seperti Pak Quraisy kan, yang rasanya Iya, mendorong iya, kita iya. nggak malas mikir. Nah, Mm-mm. gimana nih menurut Mbak Kalis sebaiknya nih? Heeh. Jadi gini Mbak, fenomena hijrah yang sekarang itu dia menemukan konteksnya itu di orang-orang muslim middle class up urban. Kenapa kayak gitu? Sebetulnya karena situasi sosialnya itu gini loh, bayangin lo orang Jakarta berangkat dari sebelum subuh Mm-mm. macet-macetan, ninggalin keluarga, di kantor kamu dapat tekanan dari bos gitu ya, dimarah-marahin, sampai rumah baru jam 10 malam, capek gitu. Jadi kayak cara mensucikan dirinya itu ya yang gampang. Misalnya Hmm. kemudian adalah ustadz yang nyuruh sedekah, Hmm. ustadz yang ya pokoknya yang menyucikan diri yang gampang tuh gimana sih yang yang begitu gitu. Tapi jawaban-jawaban itu tuh nggak relate ke orang-orang kampung atau orang-orang Jogja ya Jogja juga banyak yang hijrah sih. Maksudnya yang hidupnya namaste gitu, yang Ya, masih yang santai. yang masih punya konteks dengan tanah, terutama dengan sumber daya tanah gitu ya. Terus dengan tetangganya masih punya ikatan sosial yang kuat sehingga dia bisa ngobrol, ada gotong royong segala. Orang kota kan nggak punya itu gitu. Dia dia nggak tegur sapa sama. Jadi hidupnya ini udah sedih banget gitu kan. Sehingga kemudian dia sumpek, dia nyari ketenangan di agama yang bisa mensucikan dirinya dengan cepat, itu sih masalahnya gitu. Iya. Oke, baik. Ah, ini. Apakah memang benar ada yang namanya salah hijrah? Karena dulu saya sempat salah hijrah kayaknya. Dampaknya bisa bikin saya nggak jadi diri sendiri dalam berbagai aspek. Dan saya berusaha menjauhi salah hijrahku itu dengan melepas hijab dan belajar hidup bersosialisasi dari nol lagi. Nah, ada nggak? Is there such thing as salah hijrah? Tergantung kamu, maksudnya kamu memaknai salah hijrah seperti apa? Kalau aku dulu, aku terjadinya ini sih Mbak Hera, jadi kayak aku kan pas di kampus juga
Itu kan di kegiatan di kampus yang keislaman gitu. Itu yang melarangku dulu itu aku buku-buku yang aku baca aja di sweeping sama senior yang Hmm. ahwat-ahwat gitu, diawasin. Nggak boleh baca buku filsafat, pemikiran sosial yang gini-gini, jadi dikontrol gitu. Tapi giliran buku-buku yang nikah cepet dianjurkan gitu ya. Jadi kayak yang aku kenapa, misalnya waktu itu momentum aku tuh hijrah ya sekarang. Jangan dipikir Kalis yang sekarang tuh nggak hijrah. Jadi Kalis yang dulu, maksudnya yang terlihat ekspresi keagamaannya lebih rajin gitu ya, dibanding sekarang tuh sebetulnya aku hijrah yang posisiku ini gitu. Hijrahnya apa gitu ya, ketika aku merasa, ya ampun gila ya, bertahun-tahun dulu aku melewatkan waktu bertahun-tahun yang sebetulnya aku bisa baca lebih banyak buku yang beragam pemikiran, bisa diskusi sama lebih banyak orang yang beragam, terus bisa ngelihat dunia yang lebih luas kayak gitu. Jadi ya gitu hijrah aku yang hari ini gitu. Aku nggak mau di kolamku gitu ya yang dulu sempit banget, yang gelap, yang nggak boleh ketemu pandangan-pandangan orang lain gitu. Justru aku ngerasa disitulah aku berada di kesesatan, minas zulumati ilan nur gitu. Kegelapan sekarang cahayaku tuh di sini sekarang malahan gitu. Oh, wow. Oke. Ini ada pertanyaan sebenarnya nggak terlalu adalah hubungannya tapi nggak terlalu ini, tapi menarik sih. Nah, ini kan ramai nih pagi ini, kebetulan saya agak terganggu dengan unggahan seorang influencer yang melelang keperawanannya. Tetapi kenyataannya dia meminta maaf lalu mengonfirmasi bahwa yang dilakukannya hanya sebatas mencari engagement. Lucunya dalam caption dia berucap bahwa hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membantu para korban COVID-19. Saya terkadang kurang paham nih mengenai apa yang sedang terjadi di internet, Kak. Saya juga sih benar. Barangkali bersama Mbak Kalis ada bahasan atau diskusi mengenai ini. Saya akan sangat senang. Gimana sebetulnya hijrah memandang perempuan dalam kasus-kasus seperti ini? Hijrah atau mungkin Itu apa? sebetulnya Gerakan. yang kemarin itu ya, yang Sarah kayak melelang keperawanan. Nah, ya. Kejauhan, Bo, kalau dipikirin pakai metodologi hijrah. Karena emang Iya. nggak jelas motifnya apa gitu. Nggak bisa. Jelas lagi, jelas banget. Ya motifnya menaikkan engagement kan, Yoi. coy. Jadi kayak lo nggak ada gunanya. Maksudnya memikirkan itu dengan Iya, sangat benar. serius. Dia diukur pakai diskursus perempuan aja nggak nyampe gitu karena dia emang nggak jelas motivasinya gitu. Jadi nggak usah diukur-ukur gitu. Karena emang motivasinya dia cuan and engagement aja, Iya, iya. sesederhana itu gitu. Ya Bahwa sebenarnya, iya. dia kebetulan perempuan ya seksnya aja perempuan. Iya, benar-benar. Setuju, setuju. Malah keenakan juga dikasih perhatian ya. Hmm. Mm-mm. Nah, tadi kan katanya tips untuk teman udah ada nih yang udah eksklusif bahkan ekstremis. Ah, sekarang sebab mereka bisa dibilang hijrah karena dalam keadaan ekonomi yang susah. Pokoknya buat teman nih ya, udah tadi tipsnya ada. Tapi nih buat orang tua gimana nih? Yang orang tua yang eksklusif atau ekstremis lebih susah lagi sih sebetulnya. Gimana menurut Iya, kalian? iya karena itu tadi orang tua itu kan itu loh Mbak. Gimana sih ya jadi manusia itu kalau ceramah agama yang paling efektif tuh kan yang ceramah-ceramah inget mati itu kan efektif banget, Mbak. Iya, iya betul. Jadi ya maksudnya ya pokoknya ceramah yang inget mati, inget dosa gitu ya kan selalu kayak begitu kan metodenya. Itu kan efektif banget emang untuk emosi gitu kan ketika ya kalau yang versi ilmiahnya nanti ada kajian tentang itu loh amigdala apa sih Heeh, fire hose of apalah itu heeh, ya itu kan emang otak manusia ini secara evolusi itu terbiasa untuk merespons ketakutan. Jadi yang amigdala kita tuh memang lebih cepat nyala ketika heeh. merespon ketakutan, termasuk juga yang ceramah-ceramah itu gitu. Kamu dikasih bayangan kematian, dosa yang gelap, neraka yang apinya menyambar-nyambar gitu ya. Terus kalau perempuan
kamu kalau perempuan nggak patuh sama suamimu itu dikutuki sama bidadari calon suaminya, calon istrinya suamimu yang ada di surga sana. Itu kan Waduh. menakutkan banget gitu Mm-mm. loh. Sehingga yang ceramah-ceramah yang ketakutan itu bagi kita yang terbiasa melatih otak kita untuk berpikir kritis, berarti otak kita udah nggak primitif gitu ya. Jadi ketika merespon ketakutan tuh otak kita udah lebih keren gitu. Tapi otak yang primitif ini, yang nggak pernah diajak menalar, itu kan primitif dia gitu. Jadi ketika dikasih ceramah yang nakut-nakutin itu tadi, dia belum punya alatnya si otak itu gitu. Tapi kalau kamu yang sekarang udah kritis, berarti otakmu udah nggak primitif, alhamdulillah gitu. Iya, iya, menarik. Ini banyak banget pertanyaannya. Sebentar, aku lihat lagi. Um, nah, ini bagaimana sih menggeser sumber daya manusia dengan semangat keagamaan yang tinggi ini untuk menjadi agama yang berkeadaban? Apa yang tiap-tiap individu bisa lakukan? Hmm. Sebetulnya solusinya tuh membuka ruang publik untuk Hmm. adanya dialog gitu ya. Itu tugas siapa tuh? Setiap orang? Semua Mbak, tapi kan kita masalahnya gini loh, gimana masjid itu menjadi ruang yang inklusif buat semua. Gimana forum-forum keagamaan itu memfasilitasi menjadi ruang dialog yang inklusif buat semua. Masjid-masjid di barat kan begitu ya, maksudnya sangat inklusif. Semua kelompok bisa dialog di situ gitu. Bahkan kelompok-kelompok yang di Indonesia disesat-sesatin kayak kita kan enggak, masjid-masjid di Indonesia itu sangat eksklusif, masjid NU Iya, betul. sendiri, Muhammadiyah sendiri, terus LDII gitu loh. Jadi sebetulnya semua kita eksklusif. Padahal enggak gitu gitu. Jadi sebetulnya butuh role model, misalnya kalau kamu bangun masjid baru, jangan masjid golonganmu sendiri. Justru gimana masjid itu dideklarasikan sebagai masjid inklusif yang sebagai ruang temu toleransi dan dialog itu gitu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini nih pertanyaan terakhir mungkin ya, karena udah mau deket buka, bahkan teman-teman yang di beberapa tempat sudah buka. Ini kan banyak sekali nih batasan-batasan untuk perempuan. Harus ini, harus itu, kalau gini bakal gitu. Dia jadi si penanya ini bilang, sekarang mau ngapa-ngapain jadi takut dosa. Gimana sih harusnya? Ya, ya ngapain kamu ikut terbelenggu dengan yang semacam itu? Kamu pede dong kalau otak kamu tuh udah nggak primitif, udah bisa menalar tadi loh gitu. Jadi ya jadi gini, kalau mungkin kadang-kadang masih belum tetek gitu ya. Ya ini otak tuh harus dipaksa. Jadi bacaan harus banyak dibandingkan kemudian kamu menalar sendiri. Dengerin ceramah harus banyak dibandingkan kamu menalar sendiri. Aku kalau di Indonesia itu sayangnya penceramah-penceramah agama yang kelihatan tadi itu jarang yang scholar. Iya Kalau kan? aku dengerin yang di Amerika itu dia penceramah yang ekstrim aja, maksudnya itu scholar loh, gitu. Penceramah yang keras itu scholar gitu, Jadi sarjana. ada ini latar belakang akademis, jadi argumennya tuh Iya, lebih terstruktur ya? iya. Jadi misalnya aku dengerin Syekh Hasan Natwi, terus Noman Ali Khan, terus yang ya dengerin yang bahasa Inggris ya kalau di YouTube. Itu nyenengin banget. Tapi kalau di Indonesia ya ampun, YouTube penceramah kan nggak ada yang scholar. Itu ya, susah. Ya. Tapi mereka laku-laku aja sih sayangnya. Iya. Aduh, makasih banget sih Kalis nih, menarik banget itu pertanyaannya bagus-bagus dan banyak banget, banyak yang galau kayaknya dengan soal hijrah ini. Makasih ya teman-teman semua ya. Kalau masih ingin baca-baca soal hijrah, bisa dibaca buku-bukunya Kalis juga, terus buku-buku yang lain atau tadi yang kanal-kanal YouTube. Tapi yang jangan yang itu ya, yang scholar deh, yang scholar paling enggak. Juga jangan lupa teman-teman bisa baca artikel-artikel di Magdalene tentang hijrah. Banyak loh. Makasih ya Kalis ya. Jangan lupa Makasih Mbak Hera. teman-teman untuk pantau terus magdalene.co dan juga akun-akun media sosial kami. Terus apa namanya?
kalau mau posting jangan lupa tadi pakai hashtag True Hijrah. Nah, sebelum undur diri, saya atas nama Magdalene mengucapkan selamat berbuka puasa dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin, walaupun nggak bisa mudik, walaupun nggak bisa berkumpul dengan keluarga, mudah-mudahan Hari Raya ini tetap damai dan menyenangkan. Makasih semuanya, salam. Makasih Kalis. Siap, Mbak. Makasih.